peristiwa penggantungan Yesus itu hanya ada di Markus 15, Matius 27, Yohanes 19. Cuman 4 pasal itu dalam Bible itu. Bapak bilang banyak itu karena Bapak berasumsi selama ini orang gereja mengatakan Yesus mati berdasarkan Bible. Ternyata enggak. Begitu. Demikian dan terima gaji. Silakan bantah. Bukan nggak bisa bantah kan? Kang WA ada orang komunikasi ke saya. Kang Chan, hidup Anda akan dijamin kalau Anda mau jadi pendeta Advent. Oh, sekarang Bapak ngomong begitu. Bagaimana ceritanya? Apa itu? Pandangan. Solang bener. Aku nih Pak, aku nih pembela Yesus. Sebutnya apa? API itu, apologet pembela Yesus. API, apologet pembela Yesus. Apa itu? Lo ini hawariun apa ini apologet is apa ini tuh memang nyambung katanya. Apologet pembela Yesus Islam. Iya bener Pak. Sebelum abad 16 itu nggak ada Jesus karena huruf J harus abad 16. Adanya Yesus. Bener lupa ada tuh. Teman saya namanya Glenn, orang hukum dia buka buku. Nih Kang Chan, sebetulnya orang ke situ abad 16 Yesus. Makasih ya. Ini bateraiku udah lemah ini ya. Aku ya turun dulu ya aku ya. Makasih ada naik aku ya. Bang. Pak Tiga nih kayaknya orang baik nih dia ini. Kasih masih sesat ya. Nanti Pak. apalagi ya, ini lagi baterai udah apa nih Bang? Aku suka nengok abang nih. Tadi aku pikir abang apa lu? Ngeprank. Nggak apa, rupanya salah sangka. Rupanya lebih tegas lagi jadi abang ini. Iya. Nanti abang masuk, turun ada akun Bang Juma masuk di sana supaya abang bisa diskusi. Kalau mau dialog bagus. Silakan Pak Agung. Ya. Bang Chan. Pertama harus Bapak harus diluruskan dulu. Bukan kacang, tapi Kang Chan. Tolong. Beda jauh. Beda jauh ya. Mohon maaf nih Pak. Beda jauh. Sorry. Iya, baik. Lanjut. Yang kedua, tolong berikan satu data saja dalam Bible, Markus, Matius, Lukas, Yohanes, bahwa dalam lingkaran peristiwa penggantungan Yesus itu, Yesus mati. Di mana? Cuman itu aja? Itu aja dari tadi. Tanya dari tadi itu. Gimana saudaraku nih? Dan saya nggak bisa bayangkan beliau ini lulus kemudian jadi pendeta. Itu yang dalam gereja ramai. Iya. Dalam 1 Korintus ya Bang, 1 Korintus 15 ayat 3 itu dijelaskan. 1 Korintus, jangan 1 Korintus. Kristus mati karena dosa kita. Ini guys. Ini orang-orang estet ini memang harus diajar. Dengar Pak. Tadi pagi saya dialog, saya paparkan, itu malam ya. Dipaparkan di sini Pak. Ada 3 kepala yang berbeda di depan kita. Anggap kita netral. Kepala pertama adalah orang Yahudi. Kata orang Yahudi, Yesus mati. Caranya dia dituduh tukang sihir, lalu dihajar habis-habisan, dirajam, setelah mati, terus dia digantung. Kenapa? Karena supaya ada disebut crucified. Kenapa? Karena mayat yang tergantung itu berfungsi untuk efek jerak. Itu kata Yahudi. Anda buka Sanhedrin 43 atau 43b. Ya, lalu satu lagi. Kata sebentar dulu. Sebentar dulu. Saya selesaikan dulu. Kepala yang kedua. Siapa kepala yang kedua? Paulus. Paulus juga orang Yahudi dari Tarsus. Ibu kota dari Kilikia. Kata Paulus ketika khotbah dalam KPR pasal 13, 14, 15 seterusnya lah sampai seterusnya, ketika dia dihajar oleh orang Efesus di sinagoge lalu diamankan oleh tentara Romawi. Nah, kata Paulus begini, Yesus telah mati, tapi sama dengan Yahudi, tapi dia kasih topping bumbu. Apa kata dia? Dia telah bangkit. Tadi kata Paulus, mati bangkit. Itu kata Paulus. Tidak ceritakan bagaimana Kristen matinya Yesus, nggak ada. Kalau Yahudi jelas tadi Kristus mati tapi juga bangkit. Kepala ketiga Islam. Islam katakan Yesus tidak mati, Yesus tidak dibunuh,
Yesus tidak disalib, Yesus tidak bangkit. Ingat, disalib itu adalah mayat yang digantung. Tadi orang Yahudi begitu kan? Ternyata Pak, buku Markus, Matius, Lukas, Yohanes menceritakan apa yang diceritakan dengan orang sama dengan orang Islam. Yesus tidak mati. Jangan bawa Paulus, karena Paulus bagian daripada keyakinan Yahudi yang mengatakan Yesus mati, tapi dia belajar dari Romawi. Bapak buka Roma 1 nomor 14, dia berhutang dengan orang terpelajar dari Romawi, mengatakan dia bangkit. Untuk dosa, tadi yang Pak Agung sebutkan 1 Korintus 15 nomor 3, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ia dikuburkan 3 hari dan bangkit. Ditambahkan sesuai kitab suci. Itu diajarkan dari orang Roma. Bapak buka datanya Roma 1 nomor 14. Kenapa? Karena orang pagan ajarannya begitu. Bapak buka buku 16, ada 16 Savior, 16 penyelamat, crucified, disalib, digantung, before Jesus, sebelum Yesus. Jadi dulu orang karena ingin keselamatan dipromosikan, Bang, ada Tuhan datang. Jadi manusia kayak dari apa kayak mengambil rupa manusia, lalu dia mati untuk menebus dosa kita, sama dengan Yesus. Promosinya begitu. Bapak buka KPR pasal 14 nomor 11, kata orang-orang pagan, dewa-dewa, Theos. Sama dengan diksi yang digunakan oleh Yohanes 1 nomor 1. Theos datang ke tengah-tengah manusia, datang ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Sama, pagan itu ajaran pagan. Jadi Islam pasang badan sendiri, Yesus tidak mati, tidak disalib. Dan ternyata Markus, Matius, Lukas, Yohanes mengatakan Yesus tidak mati. Jadi tidak ada mayat yang tergantung, tidak ada penyaliban. Ternyata Bapak jangan bawa 1 Korintus. Bapak bawa buku kesaksiannya, Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Itu buku kesaksiannya. Jangan bawa ajaran Paulus. Kalau ajaran Paulus memang dia mati. Begitu Pak Agung. Diajarkan nggak di STT? Makanya suruh dosen STT aktifnya ke sini. Maaf, Kang Chan, narasinya nggak bisa dipahami. Oke. Kristen. Narasinya pakai apa? Cara berpikirnya itu tolong lebih sistematis lah. Baik. Ya. Saya kasih literatur juga ya. Kristen meyakini Yesus mati, disalib, mati, bangkit. Bukan berdasarkan Bible, tapi berdasarkan asumsi. Buktinya, tadi orang Kristen mengatakan banyak datanya dalam Bible. Kata banyak itu sudah salah dengan sendirinya. Karena peristiwa Yesus mati hanya tercakup dalam 4 pasal. Markus 15, Yohanes pasal 19, Matius pasal 27, Lukas 23. Itu doang. Kata banyak berarti dia sudah berasumsi. Hanya itu. Sekarang kita fokus ke dalam lingkaran peristiwa itu. Di pasal-pasal yang disebutkan tadi. Di mana Yesus teridentifikasi mati. Ternyata tidak ada. Yang paling mendekati di situ adalah berteriak menyerahkan nyawanya. Saya tiap hari juga menyerahkan nyawa saya. Saya tidak mati. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Menyerahkan nyawa saya tidak mati. Ada orang-orang yang sudah ditusuk habis-habisan. Aku datang padamu ya Tuhan, tapi tidak mati, ketulungan. Di mana di Markus, Matius, Lukas, Yohanes, Yesus teridentifikasi mati. Malah hal sebaliknya yang disampaikan. Buka pasal selanjutnya. Berarti kan pasal setelah Markus pasal 16, Matius pasal 28, Yohanes pasal 20. Di situ murid-murid malah memberi kesaksian yang sebaliknya dari gereja. Bapak buka datanya Markus 16 nomor 11, kata Maria Magdalena, ia hidup. Bapak buka Lukas 24 nomor 4 nomor 5, kata malaikat, ia hidup. Bapak buka Lukas 24 nomor 23, kata penunggu taman, mengapa kamu mencari orang hidup dan orang mati? Bapak buka Yohanes pasal 2 pasal 19 akhir bahwa Yusuf Arimatea dan Nikodemus mengatakan bahwa dia mentreatment orang mati tubuh yang hidup. Pak, baik di situ datanya Pak. Bentar saya mau ke WC dulu mulus. Ada Bu Adi ganti dulu bentar. Ya berarti ya dia lagi menyerahkan nyawanya Pak. Menyerahkan dirinya. Dia lagi menyerahkan nyawanya. Ntar kamu balik lagi ya nyawanya. Oke. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Bang. Ada Pertanyaannya menyerahkan nyawanya tapi hidup. Aduh. Pak Agus, Aduh, jadi mulus. saya baru mau masuk Kang Chan.
Saya baru Oh, ya, masuk, silakan, udah nggak silakan. jadi lah, pakai Lanjut, celana lagi lanjut, saya. lanjut. Nggak mau pakai celana lagi, saya nggak mau pakai celana lagi udah. Nggak jadi. lanjut. Saya kira Jadi, Pak. Ya, lanjut. Assalamualaikum. Jadi Pak, Nggak apa-apa. bapak-bapak Kristen sekalian, selama ini Bapak harus terus terang juga kepada diri Bapak bahwa bapak-bapak ini mengimani sesuatu ya hasil dari interpretasi, bahkan asumsi dari bapak-bapak gerejanya, dosen-dosennya, gembala-gembalanya, dan itu buruk, Pak. Maaf Kanca, Karena- itu narasinya bukan interpretasi juga. Bukan, Pak, saya kasih data. Kan tadi sudah saya katakan, Pak, Markus 16 nomor 11, Maria Magdalene mengatakan bahwa ia hidup. Lukas 24 nomor 4 nomor 5, malaikat mengatakan bahwa ia hidup. Lukas 24 nomor 23 mengatakan orang yang di pemakaman, mengapa kamu mencari orang hidup dan orang mati? Bukan, Pak, itu data. Teks by teks, hidup. Bahkan dari korbannya sendiri, kalau Bapak buka, saya tambahkan ya. Sebenarnya saya nggak mau juga nambahin dalil. Banyak Pak dalilnya. Tapi saya tambahkan sedikit. Langsung dari korbannya. Bapak buka Matius 12 nomor 38, 39, 40. Kata Yesus, aku di dalam rahim bumi hidup seperti Yunus dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Sama, Pak. Ya. Itu tandanya. Nah, Pak, selama ini, kan tadi nih, masa gini, kematian Yesus itu, kita dialog kematian Yesus itu udah hampir 1 jam. Kan aneh sekali. Ada nggak ya? Tidak ada, Pak. Di ujungnya, Pak, Bapak nanti buka YouTube Zulkifli M. Abbas, ada saya yang dialog dengan offline ya. Bapak buka ngaji cerdas, Bapak buka jadi HMC di situ. Saya dialog face to face, bau mulutnya ketahuan dengan rektor, Pak, dengan dosen aktif STT. Dosen aktif, Pak, STT. Dan dia suka memberi kuliah aktif juga, Pak. Nah, apa ujungnya, Pak? Dengan penuh keringat dia katakan, Pak Kang Chan, di ujung dia bilang begitu, seandainya Bapak saat itu bersama-sama dengan murid-murid Yesus, Bapak pun akan melarikan diri. Selesai kalau begitu urusan kita, Pak. Tetapi Bapak hanya berasumsi, pendeta Bapak hanya berasumsi. Contoh tadi Matius 27, ia menyerahkan nyawanya, berasumsi kalau dia itu mati. Kan tadi sudah saya baca, kata Yesus, rujuklah kepada buku Mazmur. Apa kata Mazmur? Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Ibrani 5 nomor 7. Tuhan telah menghajar aku. Sebentar dulu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Pak, saya tiap hari aku serahkan nyawaku kepada Tuhan, tapi belum tentu mati. Mati itu berpisahnya roh dengan jasad. Di dalam Bible itu buktikan. Ya, fokus dulu ke sana. Ini saya fokus ke peristiwa itu ya. Sekarang, Pak, ketika dia disebutkan menyerahkan nyawanya, apakah mati atau tidak? Ya tidak mati. Dari mana kita tahu? Ini bukan narasi ya. Sorry. Saya ingin mengantarkan kepada referensi. Dari mana kita tahu kalau dia mati atau tidak? Dari data-data yang sudah saya sampaikan tadi. Ya kan saya dalam kitab Mazmur itu. Kata Yesus itu adalah berbicara terkait nubuatan kepada Yesus. Lukas 24 nomor 44 46. Kan kata Yesus rujuk, semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Kata Yesus tentang aku. Nah, sekarang itu kitab apa, Bang? Mazmur itu buku Daud. Nyanyian Daud. Sekarang kata Yesus rujuk kepada itu. Saya baca itu. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Aku akan hidup, kan tadi sudah saya tunjukkan. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ibrani 5 nomor 7. Karena kesolehan Yesus, doanya didengar oleh Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari maut. Nomor 18. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Tidak. Pak, keyakinan kematian Yesus itu, Pak, diajarkan oleh Paulus, yang Paulus tidak ada di sana. Paulus tidak menjadi saksi di sana. Bukunya ada jauh setelah Yesus terangkat ke langit. Manuskripnya ada ratusan tahun setelah Yesus terangkat ke langit. Tak ada, Pak.
Bapak ini selama ini hanya berasumsi Yesus mati. Ini yang ingin disampaikan oleh Quran. Quran mengatakan malahum bihi min ilmin. Mereka tidak tahu buku Markus, Matius, Lukas, Yohanes, nggak ada ilmu. Illa tibazon, kecuali hanya pakai prasangka. Itu yang Bapak lakukan semua dari tadi. Siap, Ustadz Abu Hadid KTP syahadat. Ngapain jadi Kristen? Orang gagal imannya kok. Kata Paulus apa? Jika Kristus tidak dibangkitkan, tidak mati, sia-sia pemberitaan kami. 1 Korintus pasal 15 nomor 14. Sia-sia kepercayaan kamu. Kamu hidup dalam dosa, kamu mati binasa dalam Kristus. Tuh. Ngapain jadi Kristen? Saya nggak ngerti kenapa jadi Kristen. Kecuali kalau Bapak ingin menyerahkan Bapak bukan pada diri Bapak, ya keselamatan Bapak itu bukan pada Tuhan, tapi pada Bapak-bapak gereja, gembala-gembala, pendeta. Mereka berasumsi, Pak, mereka itu sama dengan Bapak, sama dengan kalian. Sorry, saya bilang kalian. Sama dengan Bapak-bapak di sini. Kalau seandainya mereka kelaparan yang ada seblak, mereka makan seblak. Ada mereka itu oleh Roh Kudus jadi enggak, mereka hidup di dalam payung perpuluhan kalian. Sudah dipeloroti, diajarkan nggak benar. Kenapa tidak menggunakan standar Yesus? Saya ini orang Islam, tapi saya pakai standar Yesus. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Kenapa tidak mulai dari situ? Dari situ. Ya juga ya, kalau pakai akal budi mana ada Yesus mati. Paulus dengan petatang-penteteng malam Kolose 2:14 mengatakan hutang sudah dihapuskan, hukuman sudah dihapuskan dengan memakukannya di kayu salib. Lalu Yohanes 20 katakan, Thomas, sebelum aku melihat bekas pakunya. Di mana di dalam lingkaran peristiwa itu Yesus dipaku di mana? Di mana? Lihat ini lihat. Lalu Yesus mengajarkan bahwa dia akan bangkit. Ajarannya kancan, ajaran pertama, kedua, ketiga. Di mana murid yang menyambut Yesus bangkit? Yesus, Tuhanku bangkit. Mana ada? Dibawa dia ke alun-alun misalnya. Nih orang Yahudi dengarkan. Dulu ngajarin tuh guruku bahwa dia akan mati 3 hari lo bangkit. Ditunjukkan. Nggak ada, Pak. Malah mereka terkejut. Mereka takut. Nggak ada, Pak. Batal iman Kristen di sini. Seriusan. Berdasarkan Bible. Tolong sekarang saya minta kepada bapak-bapak sekalian. Berikan kepada kita bukti sesuatu yang bisa kita cerna di mana murid-murid Yesus mengidentifikasi Yesus mati dalam lingkaran peristiwa itu. Coba silakan, kesempatan lagi silakan, tambah lagi lah. Sampai kiamat. Narasinya bikin orang pusing ya, nggak ngerti. Aduh. Tanya pada Pak Blow Showtime. Di mana Yesus mati dalam Bible? Kamu udah kamu sebutkan tadi kan? Nggak ada mati, justru saya menyebutkan hidup. Iya kan? Dengar, dia memang hidup juga. Anda berarti bukan narasinya Anda berarti semuanya tuh Kacang. intinya tuh sama, cuma interpretasi gue beda semuanya. silakan. Saya bacakan ya. Ya. Di dalam Injil Matius 27:50, Injil Markus 15:37. Satu kebiasaan gitu. Begitu kebiasaan. Dikira dengan mengabsen itu jadi orang percaya gitu, itu udah metode kuno. Pendeta begitu. Ya, Tunjukkan. betul ada gitu kan? Ya tunjukkan, buka datanya. Sudah ada datanya, tinggal dibaca. Sudah saya absen tadi. Tahu nggak alasan kenapa saya mengabsen? Saya juga dapat pengalaman buruk dari Kristen. Cara mereka supaya percaya tanpa data yang benar di absen satu sama Markus, pakai Matius, Yohanes. Sama kan kayak Anda. Sama Iya, Anda. bacakan di mana? Di mana? Di poin mana Yesus teridentifikasi mati? Dibaca aja salah satu. Masuk dikit. Pak Agung. Bukan masuk dikit. Iya, silakan. Yang identifikasi itu Gini siapa? gini Pak Agung. Sebentar Kang. Kalau saja ya kalian tadi mungkin mau mencatat, mendengar dan mencatat, minimal satu aja dulu yang Kang Con. Karena ini bahaya loh ucapan Kang San ini. Apa surat sekian nomor sekian itu bahaya loh. Anda mesti catat satu, terus Anda tampilkan. Kang San, Anda salah ngomong. Buktinya di ayat ini begini, kok kamu ngomong begini, mesti begitu loh tadi Anda. Sebagai bentuk bahwa Anda bertanggung jawab terhadap narasi Kang Chan. Kang Chan telah menyesatkan kan, anggapanlah kita menganggap bahwa Kang Chan menyesatkan kalian atau menyesatkan umat di bawah ada 200 orang loh. Maka saran saya Anda semestinya segera bertindak. Kang Chan satu aja ayat yang Anda bawa ternyata salah. Tertulis di sini begini, tapi kamu narasi begini. Mesti Anda begitu loh.
Ya, antar kalimat aja nggak Hidup, nyambung. hidup, hidup. Apa yang mau dicatat? Enggak, justru itu saya bilang tadi. Anda minta ke Kang Chan tadi. Coba kan satu dulu aja minta. Jangan mesti ada kemudian mendengar, tetapi kemudian tidak menjadikan itu keilmuan, dan Anda malah seakan-akan masa bodoh dengan data Kang Chan. Sekarang betul Kang Chan, Agung ngebawa data seperti Kang Chan, ya salah. Mestinya Anda membukakan satu persatu, jangan semua dibaca satu tapi nggak dijelaskan isinya. Oke, dilanjut. Biar kami dapat ilmu, Kang. Kami juga nggak mau memperlakukan Anda tanpa ada punya rasa malu. Maka saya akan memperlakukan dengan rasa malu yang benar-benar malu gitu. Silakan dibuka, Kang Agung. Yeremia 31 nomor 31 itu buku. Betul bang. Ya kan orang Kristen nyolong dari Kristen Mana lah. sih lu bang? Kan Kristen nyolong ya dari Kristen ya. Nah, gimana masa dari Quran? Nah, dari Yeremia 31 dari Kejadian sampai Maliaki itu punya orang Yahudi. Tapi di orang-orang Kristen sebut ini punya aku, kata dia. Dasar nyolong. Satu. Yang kedua, terus dari diksinya di dalam Kristen waktu dulu waktu menyebarkan Kristen nggak laku. Kalau mau keselamatan nggak mau ini siapa Tuhannya Theos atau Theos, siapa Tuhan Rasulnya Apostolos. Loh kok Apostolos, kayak film Hercules tuh kan kabur. Bilangin jangan saya ngomong. Salah waktu saya ngasih momen kurang tepat. Bilangin dulu begitu. Kata siapa? Kata Alkitab studi. Apa katanya? Supaya melancarkan misionarisasi, maka masukkanlah Tuhan di daerah itu. Masukkanlah pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, ditulis oleh dia. Padahal itu original Theos. Kalau Theos nggak laku, Pak, kenapa misi kamu nggak laku? Mereka menyangka setelah kita lakukan misi, kita lagi ngomongin sinetron Hercules katanya. Masalah generasi Hercules. Tahu kan Hercules kan? Disangkanya kita. Jadi dia pakai kata Allah, pakai kata Alkitab. Nah, itu dia kegagalan misionarisasi. Lumayan progresnya, Pak. Setelah jadi Allah, jadi Alkitab, ada Rasul, dicolong diksi. Tadi colong buku, sekarang colong diksi. Tapi langsung teng datang API, Apologet Islam Indonesia, kayak Power Ranger. Terus jadi kan Pak Karol jadi bingung. Wah, ini nggak bisa misionarisasi gitu. Kalau nggak bingung, udahlah aku sebarin aja vegetarianisme lah. Kalau promosikan Kristen udah nggak ketulungan di Indonesia. Dulu tahun 2 tahun yang lalu 6%, sekarang 5%. Tahun 2 tahun yang lalu 6%, dulu hancur. Sekian. Demikian dan terima gaji. Ya. Oke, Bang Tijan ini